Bagaimana jika perang paling tragis dan paling terkenal di era kerajaan Majapahit ternyata sengaja dihapus dari buku sejarah resmi mereka sendiri? Selama ini, kita mengenal Perang Bubat sebagai kisah pilu, sebuah rencana pernikahan agung antara Raja Hayam Wuruk dan Putri Dyah Pitaloka dari Kerajaan Sunda yang berakhir dengan pembantaian berdarah di lapangan Bubat pada tahun 1357 Masehi. Tragedi ini konon begitu membekas hingga melahirkan mitos larangan menikah antara orang Jawa dan orang Sunda selama ratusan tahun. Namun, sebuah fakta mengejutkan menghentak para sejarawan. Kitab Negara Kertagama, catatan paling valid dan paling lengkap yang ditulis langsung oleh Empu Prapanca pada masa hidup Hayam Wuruk, sama sekali tidak menyebutkan adanya Perang Bubat. Kitab itu bungkam total, seolah-olah peristiwa berdarah itu tidak pernah terjadi. Apakah Perang Bubat hanya sekedar hoax masa lalu? Atau jangan-jangan ada konspirasi politik menjajah yang sengaja menggoreng cerita ini demi memecah belah bangsa kita? Mari kita bongkar konspirasinya. Bagi sebagian orang, absennya sebuah peristiwa dalam dokumen utama adalah bukti bahwa peristiwa itu fiktif. Tetapi dalam metodologi sejarah modern, ada satu hukum yang berlaku. Absennya bukti bukanlah bukti dari ketiadaan. Mari kita bedah karakter dari Kitab Negara Kertagama. Kitab ini bukanlah koran berita atau jurnal ilmiah independen. Negara Kertagama adalah sebuah puja sastra, yaitu karya sastra yang dipesan oleh istana untuk memuji dan mengagungkan kejayaan Raja Hayam Wuruk sebagai titisan dewa di bumi. Dalam konsep Dewa Raja, seorang penguasa tertinggi harus digambarkan suci, sempurna tanpa cacat. Sementara itu, Perang Bubat adalah aib diplomatik terbesar dalam sejarah pemerintahan Hayam Wuruk. Bayangkan, seorang kaisar agung gagal melindungi calon istri dan calon mertuanya sendiri yang dibantai oleh pasukannya sendiri di bawah komando Mahapatih Gajah Mada, tepat di depan gerbang ibu kotanya sendiri. Jika Empu Prapanca nekat menulis skandal berdarah ini ke dalam kitab pujian raja, itu sama saja dengan merusak legitimasi kesucian sang raja. Empu Prapanca bisa kehilangan kepalanya. Jadi, hilangnya Perang Bubat di Kitab Negara Kertagama bukan jaminan perang itu tidak ada. Justru karena perang itu sangat nyata dan memalukan. Otoritas Majapahit melakukan sensor politik total demi menjaga nama baik dinasti. Lalu, jika istana membungkamnya, bagaimana cerita ini bisa sampai ke telinga kita hari ini? Jawabannya adalah pada memori kolektif masyarakat luar istana. Ketika Majapahit mulai runtuh di abad ke-16, akibat desakan politik dan agama, terjadi imigrasi besar-besaran. Para pendeta, pujangga, dan sastrawan yang setia pada tradisi lama melarikan diri ke timur, menyeberang ke Pulau Bali. Mereka membawa ribuan lembar dokumen kuno. Bali menjadi safe deposit box, tempat penyelamatan sejarah Nusantara yang paling aman. Disinilah estafet cerita dimulai. Pertama, lewat Kitab Pararaton, yang ditulis pada abad ke-15. Pararaton adalah kitab luar istana yang berani membongkar borok kerajaan. Di sana, Perang Bubat disinggung, meski sangat singkat. Hanya ada beberapa kalimat kaku yang menyebutkan adanya perselisihan fatal antara Gajah Mada dan orang Sunda. Bertahun-tahun kemudian, pada abad ke-16, seorang pujangga anonim di Bali membaca catatan singkat itu. Karena terinspirasi oleh kisah heroik orang Sunda yang memilih mati bertempur demi harga diri daripada tunduk pada kesombongan Gajah Mada, sang pujangga mengubah sebuah novel fiksi sejarah berbentuk syair puisi yang kita kenal sebagai Kidung Sunda. Namun uniknya, naskah ini ditulis dalam bahasa Jawa Pertengahan, tetapi menggunakan aksara Bali. Mengapa hal ini terjadi? Karena supaya bisa dibaca oleh masyarakat lokal Bali saat itu. Di dalam naskah inilah seluruh drama romantis, dialog makian yang kasar, hingga aksi bunuh diri Putri Sunda diceritakan secara meledak-ledak. Nama tempatnya sangat akurat, Lapangan Bubat, nama tokohnya tepat. Ini membuktikan
sang penulis tidak mengarang dari nol. Peristiwa itu kemungkinan besar memang nyata terjadi, namun narasinya telah mengalami dramatisasi sastra yang luar biasa tebal. Hingga abad ke-20, naskah Kidung Sunda beraksara Bali ini tersimpan rapat, terisolasi di Pulau Dewata. Orang Jawa dan orang Sunda awam tidak ada yang tahu detail isi naskah ini karena keterbatasan aksara dan jarak geografis. Sampai akhirnya, tahun 1927 tiba, seorang profesor filologi asal Belanda dari Universitas Leiden bernama Cornelis Christian Berg atau Sissyberg berhasil membaca, menyusun ulang, dan menerjemahkan naskah Kidung Sunda ke dalam bahasa modern. Buku ini terbit pada tahun 1927. Momen penerbitan ini adalah sebuah kesempatan emas bagi pemerintah kolonial Hindia Belanda. Mengapa? Ingat tahun 1927. Itu adalah 1 tahun tepat sebelum momentum Sumpah Pemuda 1928. Pada masa itu, para pemuda dari Jong Java, Jong Sunda, Jong Sumatera Nenbon sedang gencar-gencarnya bersatu untuk meruntuhkan kekuasaan Belanda. Intelijen kolonial ketakutan jika dua etnis terbesar di Hindia Belanda, yaitu Jawa dan Sunda, bersatu padu. Maka diluncurkanlah taktik klasik divide et impera, pecah belah dan kuasai. Pemerintah kolonial sengaja mengamplifikasi, memviralkan, dan menggoreng hasil terjemahan Sissyberg ini ke tengah masyarakat. Mereka menyebarkan propaganda psikologis. Lihatlah naskah ini. Nenek moyang kalian saja, suku Jawa dan suku Sunda, punya dendam berdarah yang belum tuntas. Kalian tidak akan pernah bisa bersatu. Taktik Belanda ini berhasil luar biasa dan melahirkan sentimen antar suku yang bertahan hingga ratusan tahun. Jadi apa kesimpulan dari garis waktu sejarah yang rumit ini? Perang Bubat kemungkinan besar memang nyata pernah terjadi di abad ke-14. Detail nama tokoh dan geografinya terlalu persis untuk disebut fiksi total. Alasan mengapa ia hilang dari kitab utama Majapahit adalah karena adanya sensor politik ketat dari kalangan istana yang ingin menyembunyikan aib kerajaan. Namun, yang harus kita sadari dengan kepala dingin adalah perang itu nyata, tetapi narasinya telah dimanipulasi. Sastrawan masa lalu mendramatisirnya dengan estetika politik, sementara penjajah Belanda mengeksploitasinya di tahun 1927 sebagai senjata politik untuk mengadu domba kita agar tidak pernah merdeka. Bagaimana pendapat kalian tentang konspirasi sensor sejarah ini? Tulis analisis atau pandangan kalian di kolom komentar di bawah.